Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Prabowo Subianto secara tiba-tiba dan juga mengejutkan menabuh genderang perang kepada pihak barat dengan menyebut negara-negara barat termasuk Amerika Serikat dan juga Uni Eropa sangat tidak adil dengan menerapkan standar ganda untuk menilai konflik Ukraina dan juga Palestina. Hal ini menjadi sebuah gebrakan yang begitu mengagetkan publik di mana Prabowo secara tegas dan juga berani menantang hegemoni atau dominasi barat terhadap dunia dengan menyebut bahwa ini Amerika Serikat, ini Uni Eropa adalah dua bangsa yang tidak adil. Informasi ini tentu kita dapat teman-teman nggak dari sembarang media, langsung dari CNN Indonesia di artikel yang berjudul Prabowo di media Inggris. Barat standar ganda soal Ukraina Palestina. Kita bakal cek dulu informasinya biar informasinya bisa tersampaikan secara penuh dan juga lebih kredibel. Dilansir dari CNN Indonesia, Presiden terpilih RI Prabowo Subianto menganggap Amerika Serikat dan sekutunya menerapkan standar ganda yang tidak adil dalam menyikapi invasi Rusia ke Ukraina dan agresi brutal Israel ke Palestina. Komentar pedas ini diutarakan Prabowo dalam opininya yang dirilis tabloid Inggris The Economist berjudul Indonesia President-elect Accused the West of Double Standard pada Jumat tanggal 26 April 2024. Prabowo memaparkan kebrutalan agresi Israel di jalur Gaza, Palestina yang terjadi sejak 7 Oktober lalu. Tahun lalu, Menteri Pertahanan RI itu juga mengakui bahwa agresi ke Gaza imbas dari serangan kelompok Hamas ke Israel yang sama. Serangan Hamas ke Israel itu membuat 1.100 orang gugur dan lebih dari 200 warga termasuk warga asing disandra hingga saat ini. Namun menurut Prabowo, serangan Hamas ke Israel bukan menjadi alasan yang membenarkan Tel Aviv untuk melancarkan operasi militer sewenang-wenang ke jalur Gaza yang hingga hari ini telah mengakibatkan 34.388 warga Palestina gugur. Saya mengatakan ini pertama dan terutama sebagai manusia, Anda tidak harus menjadi seorang muslim untuk merasakan penderitaan di Gaza dan Anda tidak harus menjadi seorang muslim untuk merasa marah atas apa yang terjadi di sana, ucap Prabowo dalam tulisannya itu. Namun, kemarahan jelas tidak dirasakan oleh semua orang ketika Rusia menginvasi Ukraina. Negara-negara barat memimpin kampanye kecaman global mereka menyuruhkan dunia untuk mengecam Rusia atas nama hak asasi manusia dan hukum internasional. Namun saat ini negara-negara tersebut masih membiarkan terjadinya konflik berdarah lagi. Kali ini di Gaza, paparnya menambahkan. Prabowo pun mempertanyakan kepada negara-negara barat soal kehancuran di kota Gaza seperti dianggap sebelah mata daripada kehancuran kota Mariupol di Ukraina. Prabowo juga menyinggung soal semakin banyak orang di dunia termasuk warga negara barat sendiri yang merasa bahwa pemerintahnya gagal menekan Israel untuk mengakhiri agresi brutalnya di Gaza. Mengapa serangan Bucha lebih buruk dibandingkan serangan di rumah sakit Al-Shifa? Mengapa pembunuhan terhadap warga sipil Palestina tidak layak untuk dikecam dibandingkan dengan pembunuhan terhadap warga sipil Ukraina? Ujar Prabowo. Bagaimana lagi standar ganda tersebut dapat dijelaskan ketika kita diminta untuk menetapkan satu set prinsip untuk Ukraina dan satu lagi untuk Palestina? Dalam opini ini, Prabowo juga menegaskan bahwa rakyat dan pemerintah Indonesia akan terus bersama dan mendukung bangsa Palestina. Prabowo juga memaparkan Indonesia baru-baru ini mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk Gaza melalui udara atau airdrop. Opini Prabowo ini menjadi sorotan lantaran selama ini banyak media barat yang juga mengkritik keterpilihannya sebagai Presiden RI dalam pemilihan Februari lalu. Media barat banyak menyinggung soal latar belakang Prabowo sebagai pejabat militer yang juga memiliki catatan hitam soal pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu. Ya teman-teman, dari artikel ini kita bisa melihat ya memang barat itu pada awalnya sudah sangat mewanti-wanti, sudah sangat ketakutan dengan terpilihnya sosok Prabowo Subianto yang dikenal adalah ex pejabat militer dan juga salah satu pimpinan tertinggi ya di kemiliteran dulu. Di sini juga barat mencoba untuk menggali catatan hitam yang mungkin telah dibuktikan tidak bersalah di pengadilan Indonesia, di mana barat ini selalu mengungkit-ungkit soal penculikan aktivis 98, soal
itu pembunuhan para mahasiswa dulu, dan itu tetap menjadi senjata barat untuk bisa menekan pemerintahan Indonesia. Ya memang teman-teman semua itu kembali lagi ya ke sosok Pak Prabowo yang memang saya akui cukup kontroversial, tapi untuk statementnya ini saya sangat mendukung sekali. Saya sangat mendukung sekali statement yang telah disampaikan Pak Prabowo ini kepada media Inggris, di mana Pak Prabowo dengan berani, dengan sangat lantang menyebut bahwa Barat terlalu tidak adil dengan menggunakan standar ganda untuk melihat konflik di Ukraina dan juga di Palestina. Bahkan saya rasa teman-teman, hubungan antara Indonesia dan negara-negara barat di era Prabowo Subianto, di era Presiden Prabowo Subianto tidak akan lebih baik dari hubungan Presiden Joko Widodo saat ini dengan Amerika Serikat ataupun juga Uni Eropa. Kalau kita melihat di eranya Pak Jokowi saat ini, Indonesia sedang bermasalah dengan Uni Eropa dan juga dibuat pusing juga oleh berbagai aturan-aturan terkait insentif atau subsidi pemberian energi besi terhadap baterai mobil listrik yang dipermasalahkan oleh Amerika Serikat. Kalau kita melihat dengan ini Uni Eropa, sampai saat ini di World Trade Organization Indonesia masih bertarung dengan diplomat-diplomat barat ya yang di Uni Eropa ini terkait masalah ekspor raw material nikel. Jadi kita memang masih dipermasalahkan di sana dan saya tidak tahu kapan ini selesai, dan rasanya gak akan selesai kalau misalnya kedua negara ini memang masih kekeh. Yang satu mendesak ya agar Indonesia mengirimkan raw material aja terus menerus selamanya seumur-umur, yang satu merasa sudah cukup dibodohi karena selama ini kita terus mengirimkan raw material atau bahan mentah sehingga negara barat lah yang merasakan, sehingga malah negara baratnya yang mendapatkan banyak keuntungan. Sedangkan dengan Amerika Serikat teman-teman, kalau misalnya di urusan militer kita mendapatkan banyak sekali halangan, bahkan keterbatasan proposal, dimana kita kemarin pengen beli F-35 nggak di-ACC oleh Joe Biden. Kita selanjutnya ngirim ini baterai mobil listrik buatan Indonesia, kendaraan mobil listrik buatan Indonesia, ya dipermasalahkan juga nggak dapat insentif energi besi dari Amerika Serikat. Dan saya rasa di pemerintahan selanjutnya, di pemerintahan Pak Prabowo ini, hubungan Indonesia dengan Amerika ataupun negara-negara Uni Eropa tidak akan lebih baik, apalagi setelah Pak Prabowo menyampaikan statement yang intinya menampar seluruh wajah pemimpin-pemimpin barat dengan menyebut mereka negara yang paling tidak adil, bahkan rasis kalau saya boleh bilang. Ya itu teman-teman informasi kita hari ini. Terima kasih telah menyaksikan video informasi dari Kajian Online. Kita bakal terus upload video-video menarik lainnya di Kajian Online. Karena itu subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggal informasi menarik lainnya dari Kajian Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.